Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Kali ini MN Files akan membawakan sebuah kasus dari Jepang yang hingga kini masih belum terungkap pelakunya selama lebih dari 35 tahun lamanya. Kasus kali ini berhubungan dengan vending machine yang banyak ditemukan di Jepang. Seperti apa kasusnya? Mari kita buka filenya berikut ini. Sebelum lebih lanjut membahas kasus ini, kami ingin menyampaikan bahwa pembahasan kali ini tidak ada kaitan dengan menjatuhkan atau menyinggung produk tertentu. Di sini kami hanya sekedar mengangkat sebuah fenomena yang pernah terjadi di masyarakat. Pada tahun 1965, PT Otsuka Pharmaceutical mulai memproduksi minuman kesehatan bernama Ornamin C. Minuman ini mendapatkan respon yang baik di Jepang dan menjadi minuman kesehatan terlaris. 20 tahun kemudian, produk ini masih disukai oleh kalangan lansia, berbeda dengan kalangan muda yang lebih menyukai minuman bersoda. Sebagai bentuk promosi Otsuka, di tahun 1985, mereka menawarkan Ornamin C gratis di berbagai vending machine yang ada di Jepang. Produk gratis ini akan diberikan kepada konsumen ketika mereka membeli produk apapun dari vending machine. Beberapa orang menyukai gagasan ini, namun beberapa yang tak menyukai produk ini akan meninggalkannya begitu saja di dalam slot atau di atas vending machine. Hal ini sudah menjadi kebiasaan orang Jepang, meninggalkan minuman yang tidak disukai untuk bisa dinikmati orang lain. Sayang, tindakan meninggalkan minuman di vending machine ini kemudian berujung petaka. Kasus dimulai pada tanggal 30 April tahun 1985, yaitu seorang pria berusia 45 tahun asal Fukuyama membeli minuman dari vending machine di kota. Ia menemukan sebotol Ornamin C yang masih bersegel dan ditemukan tertinggal di atas mesin itu. Pria Fukuyama itu kemudian mengambil dan meminumnya. Sayangnya, tindakannya itu membuat dirinya mengalami keracunan dengan gejala yang cukup parah. Menurut petugas medis yang menangani, hasil pengujian menunjukkan bahwa ditemukan senyawa parakuat yang biasanya digunakan untuk membasmi rumput parasit. Menurut tim medis, senyawa ini sangat beracun karena hanya dengan 2 sendok teh saja dapat membakar organ dalam dan menyebabkan kematian. Naas, setelah berbagai upaya dilakukan oleh tim medis, pria asal Fukuyama itu meninggal dunia karena luka dalam tepat 1 bulan kemudian. Saat botol Ornamin C diuji, para penyidik sempat kebingungan tentang bagaimana senyawa paraquat tersebut dapat dimasukkan ke dalam botol yang tertutup. Karena tidak ada bukti lebih lanjut mengenai temuan ini, maka kasus sejenak terlupakan hingga 5 bulan kemudian kasus serupa kembali muncul. Di bulan September tahun 1985, minuman beracun di vending machine kembali muncul di sekitaran lingkungan prefektur Hiroshima. Sebagian besar adalah produk Ornamin C, meskipun minuman energi Real Gold dan produk kaleng Coca-Cola juga turut dikaitkan dengan beberapa kasus kematian. Tepatnya di tanggal 11 September, seorang pria menemukan dan meminum sebotol Ornamin bersama dengan sebotol Ornamin yang dibelinya. Pria tersebut dikabarkan meninggal dunia 3 hari kemudian karena keracunan senyawa paraquat. Berselang sehari, seorang siswa membeli minuman energi dari vending machine dan dibawanya pulang. Siswa tersebut lalu jatuh sakit dan 3 hari kemudian meninggal dunia. Dalam kasus siswa ini ditemukan senyawa dikuat dalam botol yang dikonsumsi, yaitu senyawa yang hampir mirip dengan senyawa paraquat. Kepolisian kali ini benar-benar kesulitan menangani kasus ini karena terbilang korbannya yang acak dengan lokasi yang berbeda-beda dan situasi di sekitar vending machine yang terbilang sepi. Tidak ada petunjuk yang benar-benar membantu. Setelah 2 kasus tersebut, keadaan kembali tenang. Namun, ketenangan itu hanya bertahan selama sepekan. Kasus terjadi pada seorang pemuda yang menemukan sekaleng Coca-Cola di slot vending machine pada 19 September dan meninggal dunia 3 hari kemudian dengan temuan yang sama, yaitu adanya senyawa paraquat pada tubuh pemuda itu. Selama 2 bulan berikutnya ditemukan ada 7 kasus keracunan dan dalam perut para korban ditemukan senyawa paraquat. Pola kematiannya juga serupa, yaitu mereka tewas usai mengkonsumsi minuman botol atau kaleng yang berasal dari vending machine tertentu. Karena hal ini, polisi kemudian memperingatkan masyarakat untuk tidak mengambil minuman yang ditinggalkan di slot
maupun di sekitaran vending machine selain yang dibelinya sendiri langsung dari mesin tersebut. Polisi terus berusaha menemukan petunjuk yang dapat mengungkapkan siapa dalang dari kasus ini. Namun kasus tidak berhenti sampai di sini saja. Tepatnya di tanggal 17 November, seorang gadis berusia 17 tahun asal Saitama mengambil Coca-Cola dari vending machine dan meminumnya. Berselang seminggu kemudian setelah jatuh sakit, gadis itu meninggal dunia. Kasus ini kemudian menandai akhir dari rangkaian kasus berantai vending machine murder. Kasus seperti ini ternyata juga punya kemiripan dengan kasus Tylenol murder yang terjadi 3 tahun sebelumnya di Chicago, Amerika. Dalam kasus tersebut, sebanyak 7 orang meninggal dunia akibat keracunan cyanida usai mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit Tylenol. Kasus ini juga menemukan jalan buntu seperti kasus vending machine murder di Jepang. Meski bila nantinya pelaku kasus ini tertangkap, segala jenis pidana tidak akan bisa ditetapkan pada pelaku karena kasusnya sudah melewati undang-undang pembatasan. Tak hanya itu, kasus yang sudah terpaksa ditutup ini menghilangkan peluang adanya penyelidikan lebih lanjut. Dari kasus ini, yang masih menjadi tanda tanya hingga kini adalah apa motif si pelaku melakukan hal tersebut dan apa yang membuat si pelaku kemudian memutuskan berhenti beraksi setelah korban yang ke-12. Sekedar informasi, 8 tahun sebelum pembunuhan vending machine terjadi, insiden serupa yang melibatkan minuman beracun meresahkan Tokyo dan Osaka. Kasus ini yang terjadi pada tahun 1977 melibatkan produk Coca-Cola yang mengandung cyanida dan disebut sebagai kasus pembunuhan Coca-Cola. Pada tanggal 3 Januari tahun 1977, seorang siswa sekolah menengah menemukan sebotol Coca-Cola tak bertuan di telepon umum dekat stasiun Shinagawa. Ia mengkonsumsi minuman beracun itu pada pukul 1 dini hari dan dilarikan ke rumah sakit. Siswa itu akhirnya meninggal karena keracunan cyanida. Pada pagi yang sama, seorang pekerja berusia 46 tahun mengkonsumsi minuman beracun serupa dan juga meninggal dunia. Jenazahnya ditemukan 600 meter jauhnya dari tempat siswa yang menemukan botol Coca-Cola pertama. Polisi dengan cepat bertindak dan memasang banyak pemberitahuan yang memperingatkan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi botol Coca-Cola yang tak bertuan di sembarang tempat. Tindakan polisi ini ternyata mampu menyelamatkan nyawa seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Ia benar-benar menemukan sebotol Coca-Cola di telepon umum yang terletak di dekat toko keluarganya dan berniat untuk meminumnya nanti. Namun kemudian ia mengetahui tentang pemberitahuan polisi. Menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, ia pun kemudian melaporkan botol temuannya itu. Sayangnya kasus ketiga keracunan cyanida masih terjadi di Osaka, meskipun sudah diperingatkan lagi oleh warga. Seorang pria berusia 39 tahun menemukan sebotol Coca-Cola di telepon umum dan meminumnya. Meski petugas medis berhasil menyelamatkan nyawanya, namun pria ini memutuskan mengakhiri hidupnya sehari kemudian karena malu. Pelakunya pun tak pernah tertangkap hingga kini, dan kejadian ini memaksa produsen Coca-Cola untuk mengubah segel produknya agar semakin sulit untuk dirusak. Apakah kasus Coca-Cola murder dan kasus vending machine murder ini saling berkaitan atau sekedar kebetulan saja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian investigasi kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.